Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yosef pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, saya mengucapkan selamat hari Natal kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia, serta penuh sukacita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Saudara dan saudari, Injil kita pada malam Natal ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 14. Petikan Injil yang disajikan kepada kita pada malam Natal ini adalah bagian dari Injil masa kanak-kanak Yesus. Fokus utama Lukas bukanlah memberi kita perincian sejarah tentang kelahiran Yesus, melainkan mengumumkan kabar baik tentang kelahiran Mesias yang dijanjikan. Dua pasal pertama dari Injil Lukas adalah mengenai peralihan dari Perjanjian Lama kepada Perjanjian Baru. Ada kutipan dan rujukan terus-menerus mengenai Perjanjian Lama. Orang-orang seperti Zakaria dan Elisabet, Simeon dan Ana, Yusuf, terutama Maria, mewakili orang-orang yang membuka hati pada Tuhan, yang mencirikan periode terakhir dari Perjanjian Lama. Terutama Maria bersukacita atas kedatangan keselamatan yang mereka rindukan. Saudara dan saudari terkasih, Lukas membagi Injil masa kecil Yesus menjadi 7 adegan. Pertama, pengumuman kelahiran Yohanes Pembaptis. Yang kedua, pengumuman kelahiran Yesus. Yang ketiga, kunjungan Maria ke Elisabet. Yang keempat, kelahiran Yohanes Pembaptis. Yang kelima, kelahiran Yesus. Yang keenam, Yesus dipersembahkan di Kenisa. Dan yang ketujuh, Yesus di antara para ahli Taurat di Bait Allah. Banyak pakar yang percaya bahwa Lukas bermaksud membuat persamaan antara Yesus dan Yohanes Pembaptis untuk memperlihatkan keunggulan Yesus atas Yohanes. Dengan kelahiran Yesus, maka dimulailah masa baru yang dirindukan oleh Perjanjian Lama. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus terlahir dalam kemiskinan. Hal ini bukan hanya soal kemelaratan. Yesus lahir jauh dari desa di mana orang tuanya berasal, jauh dari kerabat dan sahabat.
dan jauh dari kenyamanan rumah bapaknya. Yesus lahir di antara orang-orang asing yang tidak mempedulikannya dan hanya memberikan palungan untuk kelahirannya. Saudara dan saudari, di sini kita melihat misteri inkarnasi. Paulus berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Kata pengantar dari Injil Yohanes menegaskan juga bahwa Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidaklah menerimanya. Saudara dan saudari terkasih, drama inilah yang menandai seluruh kehidupan Yesus yang mencapai puncaknya dalam penolakan mutlak pada proses pengadilan di hadapan Pilatus. Pada akhirnya itu semua adalah drama Allah yang mengungkapkan dirinya dan memberikan dirinya terus-menerus untuk kemanusiaan, dan begitu sering ditolak. Akan tetapi harus diakui bahwa tidaklah mudah bagi orang-orang sejamannya untuk mengenali Yesus. Tidak pernah mudah bagi siapapun, bahkan hari ini, untuk mengenali siapa Yesus sebenarnya. Hanya wahyu Allah yang dapat mengungkapkan misinya. Saudara dan saudari, dalam kisah kelahirannya, tujuan pesan malaikat justru menyingkapkan misterinya. Teks Injil malam ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai 7. Kita memiliki kisah kelahiran Yesus dalam konteks yang jelas. Ini adalah kelahiran seorang anak seperti banyak anak laki-laki lainnya. Lalu bagian kedua ayat 8 sampai 14 menyampaikan kepada kita tentang pesan dari seorang malaikat dan penglihatan tentang para malaikat yang bernyanyi. Adalah wahyu Allah yang memungkinkan kita menemukan dalam tanda dari seorang anak yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam sebuah palungan. Dan bagian ketiga ayat 15 sampai 20. Pada bagian terakhir ini kita menemukan berbagai reaksi terhadap penyingkapan misteri itu. Ketika tanda yang Allah tawarkan diterima dengan kerendahan hati, hal ini menandai awal perjalanan iman terhadap Allah yang mengungkapkan dirinya. Injil pada malam ini adalah catatan terbesar tentang kelahiran Yesus, dan bisa dikatakan catatan terbesar kelahiran siapapun dalam semua sejarah. Kisah ini sangat terkenal dan detailnya yang ramping masih hidup dengan makna. Lukas menyebutkan pemimpin dan tempat tertentu untuk melukiskan latar belakang kelahiran Yesus yang akan mempengaruhi peristiwa global. Kabar baik diberikan malaikat. Para utusan atau para gembala yang melihat wajah Allah muncul di tempat kejadian. Salah satunya dalam kemegahan yang bersinar yang diwartakan malaikat kepada para gembala. Saudara dan saudari, banyak orang mewartakan kemuliaan Allah dan karunia perdamaian. Catatan kelahiran ini masih mengisi bumi dengan nyaman dan menginspirasi manusia dan bangsa-bangsa untuk mencari kedamaian yang berasal dari hikmat Allah. Saudara-saudari, Gaius Julius Kaisar Agustus yang bergelar Kaisar Octavianus Augustus atau Kaisar Agustus, bahasa Latin Imperator Kaisar Divius Augustus, adalah Kaisar Romawi pertama dan salah satu yang paling berpengaruh. Ia mengakhiri perang saudara berkepanjangan dan menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan kemegahan di Kekaisaran Romawi yang dikenal dengan sebutan Pax Romana atau kedamaian Romawi. Ia memerintah sebagai penguasa tunggal mulai tahun 27 sebelum Masehi sampai matinya tahun 14 Masehi. Ia menikah dengan Livia Drusilla hingga lebih dari 51 tahun. Setelah mati, Tiberius menggantikannya sebagai Kaisar Romawi. Saudara dan saudari, bukan secara kebetulan bahwa Lukas menghubungkan kelahiran Yesus dengan waktu Kaisar Agustus sebagai penyelamat sejati dan pembawa perdamaian adalah anak yang lahir di Bethlehem. Yesus sebagai putra sulung
tidak berarti bahwa Maria memiliki putra-putra lainnya. Ini adalah deskripsi hukum yang menunjukkan bahwa Yesus memiliki hak istimewa sebagai putra sulung, sebagai yang kudus. Saudara dan saudari, pengumuman kelahiran Yesus kepada para gembala adalah sesuai dengan tema Lukas, bahwa orang yang rendah hati dipilih sebagai penerima berkat Allah. Lukas satu-satunya penulis Injil yang menunjukkan juru selamat pada Yesus. Sebagai penyelamat, Yesus dipandang oleh Lukas sebagai orang yang menyelamatkan umat manusia dari dosa dan menyelamatkan umat manusia dari kondisi alienasi atau keterasingan dari Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi pribadi bagi kita melalui perayaan malam Natal pada hari ini. Apakah ada ruang bagi Yesus dalam diri kita? Apa saja tanda kehadirannya yang Allah tawarkan kepada kita? Bagaimana kita bereaksi terhadap tanda-tanda ini? Yesus dilahirkan untuk mendatangkan sukacita dan kedamaian. Sejauh mana karunia-karunia ini mencirikan kehidupan kita? Apakah kita membawa sukacita dan kedamaian bagi orang lain? Saudara dan saudari terkasih, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut kedatangan tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa